Kadang-kadang gini teman-teman, ada orang-orang tertentu yang terlalu overconfident, seolah-olah di posisi dia adalah di posisi ulama mazhab. Itu mungkin dia perlu diruqyah, karena terlalu overconfident. Beda jauh dong grade-nya lah. Imam Syafi'i berapa tahun dihafal Quran? Imam Ahmad berapa tahun dihafal Quran? Di umur berapa tahun dihafal Quran? Ustaz sekarang berapa tahun dihafal Quran? Atau pertanyaannya, hafal Quran enggak? Kalau masih berapa tahun hafal Quran, berarti kan masih hafal Quran itu. Tapi kalau hafal Quran enggak nih? Gitu. Jangan-jangan mentok di situ ayatnya itu. Ustaz hari ini maksudnya. Jadi jangan menyamakan seolah jadinya sama gitu dengan ulama-ulama. Makanya generasi 3 ini yang terbaik ini disebut dengan generasi terbaik umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT. Ada fenomena menarik di tengah-tengah umat Islam yang hidup di akhir zaman ini, yaitu banyaknya anak-anak muda, generasi muda Islam yang hijrah, ya, yang banyak hadir di kajian-kajian keislaman. Ya, ini kita syukuri, ya, kita support, kita hargai, kita dukung. Semoga mereka menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang soleh dan solehah. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran, ya, di mana ada mungkin sebagian dari mereka ini yang bersikap hulu atau berlebih-lebihan di dalam beragama. Jadi baru ngaji, statusnya masih awam, tapi sudah menyalah-nyalahkan ulama, gampang menyalah-nyalahkan ulama, menyalah-nyalahkan yang di luar kelompok pengajiannya. Nah, ini fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Ini terjadi karena semangat mereka, ya, tidak diimbangi dengan keseriusan mereka belajar Islam lebih dalam. Ya, jadi baru belajar Islam tapi komentar-komentarnya udah kayak ulama. Mengomentari ijtihadnya para ulama 4 mazhab, yang menyalah-nyalahkan mereka atau menyalah-nyalahkan kelompok di luar pengajian mereka. Nah, ini memprihatinkan bagi kita khususnya umat Islam. Lalu bagaimana Islam memandang perbedaan pendapat di kalangan ulama? Bagaimana kita mendudukkan ijtihadnya para ulama? Bagaimana kita mensikapi perbedaan khususnya perbedaan khilafiyah ijtihadiyah di kalangan ulama? Kita akan saksikan penjelasannya melalui video ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Daniel Barkah hafizahullah taala. Kita saksikan videonya. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya murid. Karena lupa nama muridnya itu Syekh Al-Madin itu siapa, pokoknya punya murid. Dia ngumpulin perbedaan pendapat para ulama di dalam beragam masalah. Pokoknya dikumpulin di satu buku. Misalkan masalah A, kola gitu. Perbedaan pendapat semua tuh. Artinya yang dimasukkan adalah kesimpulan-kesimpulan dari ulama yang berbeda pendapat. Jadi kitab itu kitab ikhtilaf para ulama gitulah. Si kitab itu. Karena adab sebagai seorang murid, dia datang ke guru. Syekh, ini kitab yang aneh tulis. Tolong kasih nama. Tolong kasih nama. Isinya tentang ikhtilaf para ulama. Akhirnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dikasih nama. Namanya Kitabus Sa'ah, kitab kelapangan. Kitab keleluasaan. Muridnya mikir, ini kan isinya ikhtilaf. Kenapa nggak masukin aja kitabul ikhtilaf? Kenapa harus Kitabus Sa'ah, kitab kelapangan? Kata Imam Ahmad, karena ikhtilafnya para ulama adalah kelapangan bagi umat. Sehingga antum, kita semua bisa milih mau pendapat yang mana yang mau diambil. Mau misalkan dengan kunut subuhnya, monggo. Tidak kunut subuhnya, silahkan. Ana pribadi tidak kunut. Kalau ana sholat subuh sendirian, ana tidak kunut. Tapi kalau ana jadi imam, ana tanya dulu ke jamaah. Di sini kunut apa kagak? Kunut, ana kunut. Di sini kunut apa kagak? Kagak, ana kagak kunut. Di sini kunut apa kagak? Terserah ustaz, ana kagak kunut. Kalau terserah, ana kagak kunut. Kalau imamnya kunut, ana jadi makmum, ana ikut kunut. Sesimpel itu kalau ana. Jadi itu namanya keleluasaan, kelapangan dalam mengambil hukum. Supaya kita jauh lebih enjoy saja.
Toh para ulama pun tidak sampai memastikan misalkan gini, kalau kamu kunut subuh maka sholat kamu batal. Atau kalau kamu tidak kunut subuh maka sholat kamu jadi batal. Itu nggak ada fatwa begitu. Tidak ada pernyataan ulama yang kalau ada kunut jadi batal sholatnya, atau tidak ada kunut jadi batal sholatnya. Yang menyatakan kunut ada pun tetap hanya dihukumi sunnah saja, tidak sampai rukun. Kalau toh nggak ada ya nggak apa-apa gitu kata mereka juga. Kalau toh ada juga ya nggak apa-apa, sederhana itu saja. Tapi aneh hormati, misalkan ada ustadz-ustadz yang bilang, oh ini bid'ah, ya silahkan. Itu kan berdasarkan kapasitas keilmuannya. Tetapi bagi anak pribadi, mau kunut ya silahkan, tidak kunut juga silahkan. Kalau aneh jadi makmum dan imam aneh kunut, aneh ikut kunut. Ketika imam aneh tidak kunut, aneh tidak kunut. Sesederhana itu saja. Jadi persoalan kunut bukan persoalan hitam putih surga neraka. Dia persoalan ikhtilaf di kalangan para ulama. Silakan tentukan pilihan tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Itu urusan kunut. Sehingga nanti nggak ada tuh yang namanya surga khusus kunut dan surga khusus yang tidak kunut. Sama-sama saja. Nanti mudah-mudahan kita ketemu. Bapak kunut di sini? Iya. Bapak tidak kunut di sini? Kok kita sama-sama masuk surga? Lah iya. Terus ngapain kita berantem dulu? Nah itu dia. Saya rasa sesimpel itu gitu. Kecuali kalau yang satu meyakini Allahnya satu, yang satu meyakini Allahnya dua. Nah ini baru nggak bisa ketemu di surga. Itu selesai itu. Atau yang satu ngaku lagi ada Nabi setelah Nabi Muhammad, satu lagi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nggak mungkin ketemu itu di satu tempat di surga nanti. Kenapa? Karena itu sudah masuk pada ranah yang sifatnya prinsipil. Tapi kalau masalah kunut itu masih bisa lah. Itu masih bisa ketemu. Kita soan-soanan di surga. Ya, kalau Bapak kunut, kalau Bapak tidak kunut, sih aja itu. Biar santai aja masyarakat. Nah, pendapat muktamad mazhab itu berarti itu menurut mereka paling sahih. Betul. Sementara mazhab yang lain juga ya. Dan gini kaidahnya, setiap ulama mazhab pasti akan punya mu'tamad dan ghair mu'tamad. Misalkan nih Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dalam fikih Imam Syafi'i yang mu'tamad menghadiahkan bacaan Quran sampai. Dijelaskan dulu sama atau mu'tamad. Mu'tamad itu yang paling valid, yang paling kuat, yang paling sah dari sekian pendapat yang ada. Dan semua mata pasti ada, Pak. Ada pendapat yang menyatakan, misalkan Imam Syafi'i menyatakan, mazhab Syafi'i menyatakan jenggot itu sunnah. Tapi ada ulama yang menyatakan wajib dalam mazhab yang sama gitu. Jadi ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib juga. Nah, yang muktamad yang mana dalam mazhab Syafi'i? Sunnah. Tidak sampai wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang muktamad itu yang paling valid, yang paling kuat, yang dipilih oleh mayoritas Syafi'iyah itu atau setiap mazhab itu muktamad namanya. Misalkan tadi dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i yang muktamad itu, yang valid itu adalah menghadiahkan bacaan Quran sampai kepada mayit. Dalam mazhab Syafi'i. Itu yang muktamad. Ada juga pendapat Imam Syafi'i yang ghair muktamad. Dan itu pendapat Imam Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit tidak sampai. Itu kata Imam Syafi'i sendiri. Itu tapi ghair mu'tamad. Jadi ada mu'tamad sampai, ghair mu'tamad tidak sampai. Itu Syafi'i. Sekarang Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad, yang mu'tamad itu tidak sampai. Yang mu'tamad. Tapi pendapat Imam Ahmad sendiri secara personal menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit sampai. Jadi mu'tamadnya di Imam Syafi'i itu ghair mu'tamadnya di Imam Ahmad. Ghair mu'tamadnya di Imam Ahmad, itu yang mu'tamadnya di Imam Syafi'i. Dan itu biasa saja dalam masalah ulama. Tinggal kita pilih saja yang mana yang dipilih. Yang jelas kerannya sudah banyak. Inilah simpelnya. Di sini ada yang wudu langsung dari toran? Enggak. Ada yang wudu langsung dari toran? Mandi toran? Ya dari toran? Perampung. Ada yang langsung wudu dari toran? Kalau ada, Masya Allah itu. Kita wudu mentoknya di? Kerannya ada berapa? Banyak. Yang penting torannya satu. Selesai lah. Sumber Quran Sunnah itu toran. Keran itu qaul ulama. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Itu keran-keran yang ada. Dan ketika antum wudu, memilih keran yang antum mau, nggak usah nyalahin, kok ente kerannya yang mana? Kok enggak yang ini? Ini keran lebih bagus ini. Itu nggak penting gitu. Antum wudu saja. Nggak usah mikirin keran orang gitu. Yang penting torannya sama itu. Kan nggak ada orang berantem gara-gara ngurusin keran itu, nggak ada. Cuman di Indonesia doang gitu. Orang-orang berantem gara-gara ngurusin pendapat para ulama. Padahal Quran Sunnahnya sama, kaidahnya sama, kelas itu. Kita ini menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting itu tadi. Gitu. Bahwa harusnya tidak mempermasalahkan keran.
Yang penting torannya sama, keran nggak ada masalah. Itu tuh kesimpulan gitu kan. Jadi kalau ada orang, kalau aneh harus langsung ke Quran Sunnah. Udah toran. Mau nyusuk ke toran gitu. Kita cukup pakai keran lah itu. Karena kapasitas kita nih. Kadang-kadang gini teman-teman. Ada orang-orang tertentu yang terlalu overconfident. Seolah-olah di posisi dia adalah di posisi ulama mazhab. Itu mungkin dia perlu diruqyah. Karena terlalu overconfident. Beda jauh dong grade-nya lah. Imam Syafi'i berapa tahun dihafal Quran? Imam Ahmad berapa tahun dihafal Quran? Di umur berapa tahun dihafal Quran? Ustaz sekarang berapa tahun dihafal Quran? Atau pertanyaannya, hafal Quran nggak itu? Kalau masih berapa tahun hafal Quran, berarti kan masih hafal Quran itu. Tapi kalau hafal Quran nggak nih? Gitu. Jangan-jangan mentok di situ ayatnya itu. Ustaz hari ini maksudnya. Jadi jangan menyamakan seolah dirinya sama gitu dengan ulama-ulama mata. Makanya generasi 3 ini yang terbaik ini disebut dengan generasi terbaik umat. Gak bisa diganti itu predikat. Gak bisa. Tugas kita itu hanya mengambil salah satu pendapat dari yang ada. Silakan ambil. Terima jadi saja. Gini lah, simpelnya lah. Kita datang ke tempat makan. Pertanyaan Anda nih, ikut ke dapur masak sendiri atau nunggu di meja makan? Ada yang masuk ke dapur? Mana bang? Dapur. Ngapain? Masak. Itu seaneh-anehnya orang gitu. Duduk aja di meja makan, tinggal sebutin mau pesan apa. Selesai. Jangan merasa dirinya lebih punya kapasitas. Nah, ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh teman-teman sehingga mereka merasa, oh, kami lebih berhak juga dong memahami langsung kepada Quran dan Sunnah. Kalau punya kapasitas silahkan. Tapi persoalannya siapa yang mengakui kapasitas antum? Kalau cuma merasa punya kapasitas, itu masalahnya. Merasa punya. Bukan pengakuan orang antum punya kapasitas. Kalau Imam Syafi'i memang diakui punya kapasitas, bukan dia ngaku-ngaku. Nggak ada Imam Syafi'i ngaku-ngaku. Kayaknya si aneh yang paling pintar di sini ya. Iya nggak? Keprok atuh. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Atau bisa itu belajar kain. Itu ada yang bilang gitu di YouTube tapi ya. Keprok atuh. Itu merasa dirinya lebih daripada ya, harusnya kan diruqyah itu. Sepertinya ada ketempelan. Jadi para ulama madhab kita akan posisikan sebagai aqwal yang as-sahhu daripada qaul-qaul yang lain di sekitaran para ulama tentunya. Ya kalau dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu lain persoalan, itu nggak bisa dibikin head to head itu sama lain. Nah, terakhir gini lah. Ini ilustrasi saja. Kalau teman-teman datang ke pesantren, terus ada santri bilang, "Pak, besok libur, Pak, di sini." Oh, gitu. Kata santri tapi yang ngomong. Kita tanyalah ke kiainya, "Pak Kiai, besok libur?" Kata siapa? Nak kaji. Masuk besok. Kita lebih percaya siapa? Kenapa? Dia otoritas. Selesai lah itu. Daniel Barakah beda pendapat dengan Imam Syafi'i. Kira-kira bagusan mana nih? Oh, selesai itu. Selesai itu dapat itu. Kalau antum bilang bagusan Daniel Barakah, sesat semua nih kita nih. Simpel itulah. Jadi kita bisa menempatkan siapa yang aula, siapa yang lebih utama dalam persoalan-persoalan tertentu. Dan itu kita harus hadapi. Nah, sekalinya kita overconfident dalam masalah pemahaman, ya itu masalah itu. Harusnya kan seringnya menafakuri di sini lah. Oh, saya mah kayaknya belum sampai di level itulah. Ya kelas. Kita nggak harus memaksakan. Jadi sehingga ketika ada para ulama madhab yang menyampaikan ini gini sudah tinggal rujuk saja. Nah, nanti ketika kita merujuk, saat kita merujuk kepada salah satu pendapat, pastikan kita tidak menyalahkan dulu pendapat yang lain, karena pasti masing-masing punya argumentasi, sehingga antara kita dengan beliau kita masih bisa berhubungan baik, bisa enjoy, bisa nongkrong bareng, ngopi bareng, walaupun mungkin beda pemahaman. Yang satu dikirnya kenceng, yang satu dikirnya pelan, tapi ngopi sama, nggak pernah beda. Ngopi nyeruputnya sama, seruput sama gitu, walaupun yang satu dikirnya kenceng, dikirnya pelan gitu. Ini pas nyeruput kopi sama aja, iya. Yang satu kagak berisik, ini juga kagak berisik. Biasa aja. Pas nyeruput kopi gitu. Biasa saja. Surga juga ketemu lagi. Ketemu lagi. Oh, di sini juga. Oh iya. Yang penting tidak masuk pada perkara yang sifatnya prinsipil. Nah, itu barulah. Kalau prinsipil nggak ada maaf. Allah. Ya, apalagi juga ada saking yang kita klaim sebagai ahlul bidah, ternyata begitu dibongkar kuburannya masih. Nah, itu gimana penjelasannya tuh secara ini kan? Nabi itu memastikan bahwa ada jenazah-jenazah yang tidak tersentuh oleh makhluk-makhluk yang ada di tanah. Gitu. Ternyata ada ulama yang misalkan min ahlil bid'ah menurut seseorang atau menurut kalangan ternyata utuh. Malah yang dianggap ahli sunnah ternyata hancur lebur gitu. Tersisa tinggal tulang ekornya doang.
Walaupun ya kita tidak bisa langsung menjudge wah ini karena imannya atau karena amal saya, kan bisa jadi karena konstruksi tanah atau segala macam. Bisa saja. Tapi kalau kembali ke hadis Nabi, Allah menjaga jenazah orang-orang yang saleh. Terus kalau ada orang ahlul bid'ah yang kita anggap ahlul bid'ah tapi kemudian jenazahnya utuh, mau gimana kita bahasnya? Faktanya itu Allah yang jaga. Kalau situ yang nggak setuju, itu situ aja yang nggak setuju. Tapi Allah sudah jaga ini. Belum tentu jenazah antum kayak gini. Gitu. Bisa aja jenazah antum baru dikubur 2 jam, pas digali lagi udah bonyoknya luar biasa gitu. Hati-hati. Gitu. Karena ulama itu dagingnya beracun. Jadi tahanlah untuk mengomentari para ulama. Ya, sahabat yang ngaji dirahmati Allah SWT, semangat berislam saja tidak cukup, tapi harus diiringi, dibarengi dengan sikap kritis. Sikap dimana kita itu berhati-hati dan kita berusaha untuk mendalami setiap ilmu yang sampai kepada kita. Ya, khususnya mempelajari yang namanya fikih perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi jangan sampai nanti kita justru memvonis sesuatu yang kita tidak ketahui dasar ilmunya. Nah, ini berbahaya. Justru kita yang tadinya menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang memberikan petunjuk di tengah-tengah umat, justru menjadi orang-orang yang memecah belah. Ya, di tengah-tengah umat, memecah belah kekuatan umat Islam karena ketidaktahuan kita, karena keawaman kita. Jadi penting bagi kita generasi muda Islam khususnya untuk lebih banyak belajar Islam dari banyak sudut pandang, ya, dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau bisa ngajinya jangan cuma dengan satu guru, ngajinya jangan cuma dengan satu ustadz tapi banyak ustadz, sehingga kita punya view, ya, punya cara pandang Islam itu luas, ya, tidak hanya memahami dari satu pendapat ulama saja, tapi kita membandingkan juga dengan pendapat-pendapat ulama yang lainnya dalam perkara-perkara fikih ibadah khususnya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi perhatian bagi kita, khususnya para dai-dai, para ustadz-ustadz, untuk bisa memberikan lebih dalam lagi pemahaman agama kepada generasi muda Islam kita, khususnya di dalam memahami masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, semoga dengan ini kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan Islam, bisa menjaga semangat ukhuwah Islamiyah di antara kita di tengah perbedaan yang ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.